Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita akan melanjutkan untuk pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Ya, melanjutkan untuk topik uncomfortable faith, ya, iman yang tidak comfortable, ya. Dan kita masuk ke dalam bagian yang kedua, jadi iman yang tidak comfortable. Saudara, kalau minggu lalu kita membaca dari Markus pasal yang ke-8, maka hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Ibrani pasal yang keempat, ya, Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-11 hingga yang ke-13, ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, ya. Saudara, kalau mau tahu lebih detail mengenai Ibrani pasal 4 ini, tentu ya harus membaca mulai ayat yang ke-1, ya, sebaiknya. Bahkan kalau bisa lebih mundur lagi, mulai pasal yang ketiga untuk tahu konteksnya, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan sedikit jelaskan perikop ini. Ibrani pasal 4, saya akan fokus hanya ketiga ayat ini, ayat 11 sampai 13. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, ya. Saya ingin nanti kita fokus khususnya ke ayat yang ke-12-nya, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, nanti kita akan melihat ke teks ini, ya. Nah, saudara, satu kata di dalam bahasa Inggris yang saya percaya kita semua umumnya tahu adalah kata way. Ya, kata way itu kalau kita terjemahkan secara harafiah itu artinya jalan, atau bisa diartikan juga satu cara, begitu, ya. Nah, kata way ini juga memiliki arti bukan sekedar cuma merujuk pada satu jalan dalam arti jalan secara harfiah atau satu cara, tetapi juga kata way ini bisa juga punya konotasi bicara satu metode mungkin, ya, satu metode of doing something, melakukan sesuatu. Bisa juga bicara mengenai satu gaya style dalam melakukan sesuatu. Bisa juga bicara manner, ya, bagaimana melakukan sesuatu itu. Nah, tercakup di dalamnya itu begitu luas sekali. Maka kita misalnya bisa berkata my way, cara-caraku, jalan-jalanku, metodeku, ya, prinsipku, misalnya itu strategiku dan sebagainya. Maka tidak heran kalau kata way ini, setelah kita tahu, dipakai misalnya di dalam ungkapan-ungkapan yang juga muncul dalam judul-judul buku. Waktu kita mau belajar dari orang terkenal atau belajar dari company, perusahaan terkenal, maka dikatakan misalnya nih, ada buku yang judulnya The Samsung Way, ya. Bagaimana kita itu belajar strategi-strategi manajemen yang transformasional dari satu perusahaan besar di dunia ini yang sangat inovatif dan juga dalam desain juga sangat luar biasa, ya, perusahaan gadget atau perusahaan teknologi atau perusahaan yang terkait dengan alat-alat elektronik, ya, The Samsung Way. Atau mungkin yang juga buku yang pernah ditulis itu The Microsoft Way. Sudah tahu kayak Microsoft, ya, kelompoknya Bill Gates, ya, dan berhasil untuk mengembangkan begitu banyak software-software yang penting, termasuk juga operating system Windows dan sebagainya, The Microsoft Way. Buku ini menceritakan bagaimana sih perkembangan dari perusahaan ini sampai bisa katakanlah seperti mengalahkan akan kompetitor-kompetitornya. Maka diberi judul The Microsoft Way. Atau mungkin perusahaan terkenal di Amerika, The Amazon Way. Ya, buku ini adalah bicara mengenai
prinsip-prinsip kepemimpinan dari perusahaan Amazon ini, 14 prinsip kepemimpinan. Kita diajak untuk mari belajar dari cara, strategi, atau metode, atau style kepemimpinan dari grup Amazon ini. Ya, selain tentu perusahaan-perusahaan besar, juga pasti ada juga orang-orang besar. Pendiri Apple, Steve Jobs, itu juga ada satu buku judul The Steve Jobs Way. Ya, bagaimana kita itu belajar tentang kepemimpinan, khususnya leadership ini untuk generasi baru. Ayo kita belajar nih dari Steve Jobs. Atau mungkin orang-orang yang berkecimpung dalam dunia investasi, investor, belajar dari Warren Buffett. Ya, jadi bagaimana strategi investment dari satu tokoh investor yang paling besar di dunia ini, ya, salah satu orang terkaya di dunia ini, Warren Buffett Way. Atau mungkin kita belajar dari tokoh kepemimpinan. Pernah waktu zamannya Barack Obama dulu sebagai presiden juga ada nih belajar leadership dari Barack Obama Way. Setelah terlepas pro kontra, orang setuju nggak setuju, tetapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari dalam team building, hal-hal yang kita bisa pelajari bagaimana kita itu bisa memenangkan budaya ini di tengah-tengah masa yang sulit. Nah, saudara, kata W dipakai ya seringkali untuk kita mau belajar sesuatu. Kita mau belajar sesuatu dari satu perusahaan atau dari satu tokoh yang hebat. Ya, kita mau belajar. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kekristenan, saudara, kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa di dalam kekristenan ini kita itu mengikuti Jesus Way. Ya, kita itu mengikuti jalannya Yesus, caranya Yesus. Ya, kita belajar dari metode pelayanan Yesus, kita belajar dari mungkin metode penginjilan Yesus, kita belajar mengenai pemuritan juga dari Yesus dan sebagainya. The Jesus Way. Ya, kita belajar bagaimana menghadapi pencobaan, the Jesus Way, dengan cara atau dengan jalan yang sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita uncomfortable faith. Kalau kita bicara tentang uncomfortable, maka sesungguhnya kita itu bicara aspek ini. Saudara, kenapa uncomfortable? Kenapa uncomfortable? Saudara, uncomfortable terjadi karena apa? Karena kita itu ingin hidup sesuai dengan Jesus Way. Living life Jesus Way. Saudara, minggu lalu kita belajar dari Markus pasal yang ke-8. Ya, Markus pasal yang ke-8. Dan khususnya ketika kita melihat di ayat yang ke-34, itu jelas sekali di sana. Ya, Yesus itu memanggil orang banyak, murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara perhatikan, Yesus ini nggak hanya bicara kepada murid-muridnya loh. Tapi dikatakan di ayat 34, dia juga panggil orang banyak. Ya, orang banyak yang mungkin ada yang sungguh-sungguh menjadi pengikut yang baik, tetapi juga ada yang menjadi pengikut yang hanya karena Yesus berbuat mujizat atau mendapat berkat dari Yesus lalu senang jadikan Yesus sebagai pemimpin. Setelah kepada semua orang golongan ini, Yesus berkata tegas sekali, kalau menjadi follower, kalau menjadi pengikut dari Dia, itu ada 3 hal yang dikatakan di sana. Saudara, menjadi pengikut itu artinya kalau bahasa kita saat ini itu adalah menjadi murid, ya. Maka di sini Yesus sesungguhnya itu bicara tentang discipleship. Ya, discipleship itu kan artinya kepengikutan kita pada Kristus. Bagaimana Dia sebagai guru dan kita sebagai murid. Dan kalau kita merenungkan 3 hal yang minggu lalu saya sudah uraikan 3 hal ini, kita jelas bicara apa yang namanya the cost of discipleship. Harga yang memang harus dibayar untuk discipleship itu. Menyangkal diri. Itu jelas bukan sesuatu yang mudah. Saudara, kenapa? Karena kita itu sebenarnya menolak diri kita sebagai yang paling berkuasa menentukan arah hidup, tujuan, aspirasi, keinginan kita. Kita menolak untuk menjadikan self-interest itu sebagai penuntun untuk kehidupan kita. Kita tidak menjadikan kepentingan diri atau ketertarikan hanya pada diri sendiri itu sebagai segala-galanya untuk mengarahkan hidup kita. Tapi kita dipanggil untuk menyangkal diri. Kita dipanggil untuk memikul salib. Itu sepertinya kita itu, ini gambaran metafor ya, sepertinya kita itu bergabung dengan Yesus, di dalam perjalanan menuju ke kayu salib. Dan kita tahu Jesus Way, cara Yesus, jalan hidup Yesus itu adalah jalan hidup yang sungguh-sungguh berkomitmen pada Allah. Begitu luar biasa komitmennya, maka dia rela untuk mengorbankan diri, self-sacrifice. Bahkan dia rela untuk apa? Untuk mati. Demi apa? Demi tugas yang dipercayakan Allah kepada dia. Setelah panggilan memikul salib, panggilan diberikan juga kepada kita. Dan setelah itu kemudian Yesus menutup lagi dengan ungkapan yang sama di pembukaan, yaitu mengikut aku. Ya, saya mengikut ini adalah sesuatu yang bersifat continual, sesuatu yang bersifat terus-menerus, nggak berhenti cuma di satu momen, tetapi terus-menerus nih.
Maka kata kerja yang dipakai di sini itu dalam bentuk present tense, yaitu mengikut sampai akhir atau mengikut sampai dia datang kembali. Jadi ini panggilan untuk seumur hidup kita. Jadi saudara, saya setuju kalau tadi saya sebutkan, kalau ada orang berkata uncomfortable itu muncul karena apa, saudara? Karena kita living life Jesus way. Karena kita tuh menjalani kehidupan kita dengan Jesus way, dengan cara, dengan jalan yang Yesus sudah tunjukkan. Saudara, Markus 8 yang minggu lalu kita pelajari, khususnya ayat 34 ini, bicara satu kebenaran yang sangat penting sekali. Yaitu apa? Yaitu the self-centered life itu must be put to death. Yaitu kehidupan yang self-centered itu harus sepertinya apa ya, dimatikan gitu loh, ditiadakan. Nah, ini jelas satu panggilan yang kita boleh sebut sebagai panggilan yang sangat radikal. Dan kalau kita jujur, bukankah hal ini uncomfortable bagi kita? Ya kan? Panggilan untuk kehidupan yang self-centered itu harus sepertinya dimatikan atau ditiadakan. Ini panggilan yang uncomfortable loh, saudara. Ya jujur, semua kita, ya siapapun kita ini, baik yang kita orang Kristen yang lama ataupun orang Kristen yang baru. Terus siapapun kita tuh melihat panggilan seperti ini, ada aspek uncomfortable yang kita rasakan. Saudara, kenapa? Karena kita tahu keegoisan, selfishness kita, self-centeredness-nya kita, ya berpusat pada diri, itu sepertinya memang apa ya, sudah mendarah daging di dalam diri kita sebagai orang berdosa. Kita itu sebenarnya lahir dengan natur yang selfish seperti itu. Maka sekalipun kita ini sudah menjadi orang percaya, selfishness itu masih ada. Jadi apa yang saya katakan minggu lalu itu terkait dengan panggilan Yesus ini, atau perkataan Yesus di Markus 8 itu jelas sekali. Sudah mengingatkan pada kita memang di dalam kepengikutan kita pada Yesus, itu ada aspek-aspek yang uncomfortable. Ketika kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang sebagaimana Yesus inginkan, sudah jelas aspek-aspek untuk menjadi pribadi sebagaimana Yesus inginkan, itu uncomfortable, saudara. Saya minggu lalu katakan, jangan diartikan seolah-olah nggak ada blessing sama sekali, nggak ada berkat sama sekali, nggak ada hal yang mendatangkan sukacita atau kesenangan sama sekali. Saudara, bukan itu poinnya. Ya ada berkat, ada hal-hal mendatangkan sukacita. Tetapi kita tidak boleh lupa juga ada hal-hal yang harus kita bayar. Dan inilah yang saya maksud dengan aspek uncomfortable. Dan kalau kita bicara sudah mengenai aspek-aspek ini, boleh dikatakan ini aspek-aspek yang sangat-sangat apa ya, luas dalam arti berpenetrasi masuk ke dalam semua apa ya, katakanlah topik-topik yang kita bahas berkaitan kehidupan Kristen. Kita bicara spiritualitas, misalnya bicara pembentukan rohani atau pertumbuhan rohani. Setelah waktu kita belajar tentang hal itu, saudara akan lihat kan begitu banyak aspek-aspek yang uncomfortable. Menjalankan disiplin rohani, setelah itu nggak mudah loh. Ya, kita bicara kekudusan, panggilan untuk hidup kudus. Setelah ada aspek uncomfortable untuk kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, ada panggilan untuk kita itu hidup kudus. Kita bicara buah-buah roh, misalnya ambil satu aja nih, kasih. Setelah kita bicara buah roh, misalnya kasih ini, kita tahu jelas ada unsur uncomfortable-nya. Kenapa? Karena kasih kan bukan sekedar cuma kita berbuat baik pada orang lain. Tapi kasih yang kita dipanggil adalah kasih yang bersifat unconditional. Gak gampang, saudara. Kenapa? Karena orang yang kita kasih belum tentu berespon balik pada kita, atau memberikan manfaat baik untuk kita, tapi kita tetap dipanggil untuk mengasihi. Saudara bicara aspek apa misalnya keluarga, kehidupan pernikahan, bicara juga mengenai harta milik, ya apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Yesus ajarkan, saudara, itu ada aspek uncomfortable-nya. Bicara mission, minggu lalu saya katakan itu. Bicara kita menjalankan misi, jelas ada aspek comfortable-nya. Bahkan kalau kita bicara gereja, kehidupan bergereja, saudara jelas ada aspek uncomfortable-nya. Di dalam gereja kita nggak selalu ketemu dengan orang-orang yang comfortable bagi kita loh. Di dalam gereja kita bisa ketemu dengan orang-orang yang uncomfortable. Orang-orang yang mungkin menurut kita itu unik, menurut kita itu aneh, menurut kita itu mungkin self-service, ya cuma melayani diri sendiri, self-serving begitu. Tapi kita dipanggil untuk apa? Untuk ya menerima mereka dan melayani bersama mereka. Setelah kita bicara dalam gereja tentang diversity and unity, keragaman, tapi juga dipanggil untuk kesatuan. Mudah? Enggak loh. Karena diversity menunjukkan jelas sekali kan, kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat berbeda dengan kita di dalam banyak aspek,
Tapi kita dipanggil untuk unity, untuk bersatu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Di dalam gereja kita bicara worship, bicara ibadah. Setelah kita juga bisa mengatakan juga ada aspek uncomfortable ketika kita bicara worship. Setiap kita mungkin punya preferensi masing-masing nih tentang harusnya worship itu gimana ya, stylenya harusnya gimana, model musik yang bagaimana yang saya inginkan, atau model doa yang bagaimana, atau pembicara siapa yang saya inginkan untuk berkhotbah dan sebagainya. Tapi ketika kita menjadi anggota di satu gereja, setelah tidak selalu preferensi kita itu pasti terpuaskan. Tapi kita ingin untuk menjadi anggota gereja yang baik, setia, melayani, jadi berkat, dan bertumbuh. Tapi kita menerima tetap aspek-aspek yang uncomfortable bagi kita di dalam aspek worship itu. Dan masih banyak lain lagi yang kita bisa bicarakan mengenai aspek-aspek uncomfortable. Bicara pelayanan dalam gereja juga seperti itu kan. Ya kan, karena ini menuntut unsur komitmen. Pelayanan kan bukan sekedar cuma kita tuh beraktivitas, tetapi dituntut punya komitmen, dan untuk komitmen tentu ada harga yang harus dibayar. Sudah minggu lalu saya katakan begini, orang Kristen yang mau bertumbuh seharusnya embrace, seharusnya itu merangkul, menerima, bukannya takut dengan atau menyangkali aspek-aspek difficult ini, aspek-aspek uncomfortable ini dalam mengikuti Yesus. Sebab jika kita cuma fokus pada aspek-aspek yang cuma menyenangkan kita nggak akan growing. Kita tidak akan bertumbuh. Dan minggu lalu saya tutup dengan satu kalimat, siapapun nih di dunia ini yang ingin untuk bertumbuh dalam skill-nya misalnya, baik apakah di bidang olahraga, atau di bidang seni, atau di satu pekerjaan, menyadari bahwa yang namanya growth, yang namanya pertumbuhan itu tidak datang melalui kenyamanan atau hanya ada di zona nyaman. Growth itu terjadi ketika kita tuh berani untuk seperti mendorong diri kita keluar dari zona nyaman kita, ya, asumsi-asumsi lama yang sudah kita pegang tuh rela untuk kemudian digoncangkan. Setelah orang yang tidak bersedia untuk meninggalkan aspek yang comfortable itu, mungkin akhirnya dia akan quit, dia akan menyerah. Tapi orang yang berjuang untuk sungguh-sungguh berani untuk berjalan di jalan yang mungkin uncomfortable, orang-orang inilah yang akhirnya bisa memenangkan pertandingan, memenangkan medali, atau menciptakan kehidupan yang menjadi berkat atau signifikan bagi orang lain. Setelah kita tahu lah, contoh-contohnya banyak sekali. Contoh-contohnya banyak sekali yang kita bisa lihat di dalam dunia yang kita jalani ini. Nah, hal yang sama saya berani katakan berkaitan dengan iman kita. Ya. Nah, saudara, kita ini ditantang untuk berani hidup uncomfortable bagi dia. Seorang penulis buku itu mengatakan begini, saya kutip dia mengatakan begini, berani hidup uncomfortable life for him, ya, bagi dia. Orang ini kemudian mendefinisikan dengan 3 ungkapan. Ya, ini mungkin intisarinya dia. Ya, berani hidup uncomfortable life for him itu pertama mencakup apa? Kita berani melakukan hal-hal yang memang mungkin uncomfortable bagi kita. Tadi itu menyangkal diri, memikul salib. Enggak uncomfortable, tapi kita dipanggil untuk itu loh. Yang kedua, dia mengatakan tercakup di dalamnya to do life with hard atau uncomfortable people. Kita jalani hidup kita ini dengan orang-orang yang memang mungkin bagi kita nggak uncomfortable gitu, yang sulit nih, orang-orang yang sulit yang tadi saya katakan, ini kita temukan di dalam konteks misalnya kehidupan bergereja. Tapi bagaimana kita to do life, ya, tetap jalani hidup kita ini, melanjutkan hidup kita ini dengan orang-orang yang seperti ini, dan Tuhan pakai itu untuk membentuk kita. Dan satu lagi yang dia katakan, to embrace. Berani nggak kita ini juga embrace hard truth, kebenaran-kebenaran mungkin bagi kita itu sulit. Sulit itu mungkin bukan sekedar cuma sulit secara pengetahuan intelektif kita untuk memahaminya, tetapi lebih ke arah yang kita tahu itu, tapi kita tahu itu uncomfortable. Nggak gampang nih kebenaran-kebenaran yang diajarkan nih. Kita dipanggil untuk apa? Menghidupi ini untuk siapa nih? Ya, penulis ini mengatakan untuk, ya, demi dan untuk kemuliaan Dia yang sudah melakukan the hardest things. Ya, untuk Dia, Yesus, yang sudah melakukan hal-hal yang boleh katakan paling sulit. Itu nggak gampang apa yang Yesus lakukan untuk kita ketika Dia datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah yang penuh kemuliaan, rela datang untuk mati di kayu salib untuk kita. Nah, saudara, ini ringkasan dari seseorang yang ketika dia merenungkan tulisan, ketika dia menulis tentang
uncomfortable life bagi Kristus itu. Melakukan hal yang uncomfortable, kita mau. Tapi kita juga bersedia untuk juga menjalani kehidupan ini, melayani bersama dengan orang-orang yang memang uncomfortable bagi kita. Nggak gampang ya, itu pergumulan. Tapi juga mari kita embrace ya, hard truth atau uncomfortable truth. Dan aspek ketiga inilah yang saya ingin untuk mengajak saudara untuk merenungkannya hari ini. Bagaimana kita dipanggil, salah satu aspek dari uncomfortable faith itu adalah bagaimana kita dipanggil untuk embracing. Kita itu merangkul, kita itu menerima ya uncomfortable truth ini. Saudara, kalau kita belajar Alkitab dan bersyukur saudara-saudara tiap hari Jumat itu PA. Saya percaya sudah berbagai macam teks Alkitab sudah dipelajari, berbagai teks Alkitab sudah saudara lihat atau saudara juga baca. Saudara, kita tidak bisa menyangkali satu kenyataan. Kalau kita bicara kebenaran firman Tuhan, saudara, kita nggak bisa menyangkali satu kenyataan bahwa kebenaran di firman Tuhan itu, Alkitab itu, bisa membuat kita uncomfortable. Ya kan? Saya percaya saudara bisa menunjukkan berbagai macam contoh dalam Alkitab kita. Bisa membuat kita tuh uncomfortable. Maka tidak heran seorang yang bernama Mark Twain itu pernah berkata kalimat terkenal dari dia ya, saudara mungkin cukup sering juga mendengar perkataan dia. Dia mengatakan begini, bukan bagian-bagian Alkitab yang aku tidak mengerti yang menggangguku, tetapi bagian-bagian Alkitab yang aku mengerti. Saudara, yang dia mau maksudkan di sini adalah bagian-bagian Alkitab yang aku ngerti maksudnya ini. Tetapi kenyataannya memang nggak gampang loh, dan itu menggangguku. Jadi bukan kita nggak mengerti ini apa yang Alkitab ngomong. Kita mengerti. Tapi kita sadar, wow, itu sulit, itu berat, itu uncomfortable. Saudara, minggu lalu saya dalam menjawab salah satu pertanyaan, saya mengutip ayat ini. Ya, saya mengutip ayat ini 2 Timotius 4, 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang itu tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya di kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, ini nasihat Paulus kepada Timotius. Ketika Timotius dipanggil oleh Paulus untuk tetap beritain firman, tetap beritain ajaran sehat. Sekalipun Paulus tahu nih, akan ada orang-orang yang nggak suka ajaran sehat. Mereka akan suka mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi bukannya mereka itu menerima kebenaran, tetapi memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan membuka bagi dongeng, bagi hal-hal yang menyenangkan akan telinga mereka. Minggu lalu saya sebut nominal Christian, orang-orang Kristen nominal. Saya mengutip dari satu orang yang berkata, orang-orang seperti ini masih baca Alkitab. Sampai mungkin ada bagian Alkitab yang sedikit melukai mereka. Dan mereka mungkin quit nih. Ini sindiran dari si penulis kalimat itu ya. Saudara, kita menyadari adanya orang-orang yang seperti yang digambarkan oleh Paulus di 2 Timotius 4 ini. Atau istilah yang mungkin saya pakai sekarang ini adalah consumer Christian. Orang-orang Kristen konsumer. Saudara tahu konsumerisme kan? Konsumerisme itu satu pandangan yang selalu melihat keinginan diri, kepentingan diri, kepuasan diri itu sebagai segala-galanya. Maka orang Kristen atau orang percaya yang konsumer adalah orang Kristen yang misalnya nih, kalau memilih gereja pasti akan memilih, apa ini yang memberikan kepuasan kepadaku, apa yang saya dapetin dari gereja ini, apakah gereja ini sesuai dengan yang aku inginkan, dan sebagainya, saudara. Nah, saudara, orang-orang Kristen yang konsumer seperti ini juga akan membawa persepsi ini pada waktu bicara atau pada waktu berhadapan dengan firman Tuhan. Dan ini yang digambarkan oleh Paulus di 2 Timotius 4 ini. Jadi, apa memenuhi kebutuhanku, apa memuaskanku, atau membuat aku senang, membuat aku nyaman. Nah, mungkin favorit dengan pembicara tertentu, kenapa? Karena pembicaranya lucu, atau karena pembicara ini selalu bicara hal-hal menyenangkan. Tapi tidak favorit dengan pembicara-pembicara tertentu yang banyak bicara hal-hal yang mungkin berani, keras, itu menusuk sampai ke dalam. Nah, setelah kenyataan adanya orang-orang Kristen yang consumer ini mengingatkan kita ya bahayanya kita ini menjadi orang-orang yang akhirnya lebih mencari ajaran-ajaran yang lebih memuaskan keinginan telinga kita dan kita memalingkan diri dari kebenaran.
Kebenaran Alkitab memang bisa membuat kita uncomfortable. Tapi bukankah kita dipanggil untuk embrace the whole truth? Kebenaran yang menyeluruh termasuk yang uncomfortable. Ya, setelah itulah yang membawa kita untuk melihat teks kita hari ini tadi di Ibrani pasal 4 11 sampai 13 yang tadi kita baca. Ya. Saudara kalau membaca surat Ibrani ya secara keseluruhan, saudara akan tahu latar belakang pembaca mula-mulanya. Ya, tampaknya mereka itu berada di dalam keadaan menghadapi berbagai macam kesulitan, juga berbagai macam tantangan atau godaan di dalam kehidupan mereka. Dan tampaknya ada yang mundur, tampaknya juga ada yang ingin untuk menyerah. Nah, saudara akan bisa merasakan aura itu pada waktu saudara membaca surat Ibrani secara keseluruhan ya. Maka tidak heran misalnya di pasal 12 si penulis ini bicara tentang masalah disiplin. Dia katakan disiplin memang nggak comfortable, gitu loh. Ya, nggak comfortable, nggak menyenangkan. Tetapi itu ternyata bermanfaat, ganjaran disiplin itu mendatangkan kebaikan nih untuk kita. Nah, setelah maka di dalam surat Ibrani ini si penulis itu memberikan begitu banyak dorongan-dorongan untuk jangan nyerah, jangan mundur, ya, jangan tidak mengikut Tuhan lagi. Nah, setelah di pasal 4 secara khusus ayat 11 yang tadi kita baca, itu jelas sekali penulis itu memberikan dorongan kepada pembacanya dengan memberikan peringatan. Ya, salah satu cara yang dia pakai itu memberikan warning. Setelah warning ini baik, kenapa? Karena seperti rambu-rambu peringatan mengingatkan, ya kita ini mungkin jangan-jangan sudah menuju ke arah yang salah, atau kita ini jangan-jangan sudah berada di dalam jalan yang salah. Diberikan peringatan nih. Nah, peringatannya itu jelas sekali dikatakan di ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Karena konteks Ibrani 4 itu bicara perhentian kekal. Ya, kalau kita mungkin dalam bahasa sederhana kita ini tempat di mana kita nanti masuk nih ke surga bertemu dengan Tuhan. Itu tempat perhentian. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Memberi peringatan, jangan sampai nggak masuk nih. Ya, itu bahasa lainnya adalah jangan sampai kalian mundur, jangan sampai kalian menyerah nih, dan nggak terus berjalan di dalam jalan iman ini. Nah, itu ayat 11. Nah, setelah ketika penulis ini di Ibrani pasal 3 dan pasal 4 bicara memberikan dorongan seperti ini kepada pembacanya, si penulis ini memakai apa? Memakai contoh. Contoh yang dipakai itu adalah cerita bangsa Israel di Perjanjian Lama ketika mereka ada di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian. Mereka mengembara di padang gurun dan kita tahu saudara sebagian besar itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Itu konteksnya saudara bisa membaca di Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-19. Dan penulisnya menunjukkan dengan jelas permasalahannya apa nih? Permasalahannya adalah ketidakpercayaan. Padahal Allah itu sudah berbuat mujizat kan menyelamatkan mereka dari Mesir, melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Allah itu mencukupkan untuk makanan mereka di padang gurun dan sebagainya. Dan melihat berbagai hal luar biasa. Tetapi entah bagaimana itu sepertinya hati mereka itu keras. Jadi ketidakpercayaan ini disebabkan oleh kekerasan hati mereka. Maka beberapa kali di Ibrani 3 itu muncul nih, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan hatimu. Begitu loh. Ya, jangan keraskan hatimu. Jadi permasalahan Israel itu permasalahan ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan ini disebabkan oleh apa? Kekerasan hati mereka. Ini sudah bisa membaca di Ibrani 3 dan Ibrani 4. Nah, setelah pada waktu kita membaca di Ibrani pasal 4 khususnya, sudah kita melihat ketidakpercayaan itu dan kekerasan hati mereka itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap tidak mempercayai firman. Maka di pasal 4, ayat 1 dan ayat 2, khususnya saya bacakan ayat 2, dikatakan begini, saudara. Pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu nggak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Begitu loh.
Saudara, kalau melihat latar belakang apa yang terjadi di Perjanjian Lama, saudara bisa membaca cerita tentang mereka di kitab Bilangan, di padang belantara, mereka menggerutu dan sebagainya. Firman Tuhan diberikan, tetap mereka itu pikirin cuma kenyamanan, mereka selalu ingin kembali ke Mesir dan sebagainya, sehingga menutup betul-betul telinga bagi pemberitaan firman yang disampaikan itu. Dan dikatakan nggak bertumbuh. Jadi mereka dengar-dengar sih, tapi nggak bertumbuh. Ada orang-orang yang mendengar bertumbuh dengan imannya, tetapi tidak dengan sebagian besar mereka ini. Nah, saudara, ini yang dihadapi, ya ini yang oleh bangsa Israel, dan ini dipakai sebagai contoh. Ya, jadi saudara, pengalaman bangsa Israel di padang belantara dipakai sebagai contoh oleh penulis surat Ibrani ini kepada audiensnya yang di dalam perjalanan iman menuju ke tempat perhentian kekal diberi peringatan untuk jangan sampai nggak masuk, ya jangan sampai tidak masuk. Jadi saudara, di ayat yang ke-11 yang tadi dikatakan oleh si penulisnya itu, baiklah kita ini berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Saudara, itu berkaitan erat kalau saya tafsirkan hubungannya dengan ayat 2 ini. Begitu loh. Hubungannya dengan ayat 2 artinya begini. Baiklah kita berusaha untuk masuk ke perhentian itu secara implisit berkaitan erat dengan panggilan ini. Jangan seperti mereka yang dengar tapi nggak mau percaya. Tapi mari kita berusaha dengar. Mari kita berusaha mempercayai dan mari bisa embrace, menerima firman yang disampaikan atau firman yang diberitakan itu. Jadi sedang melihat kaitan erat sekali antara panggilan untuk tetap bertahan dalam perjalanan iman menuju ke tempat perhentian itu dengan panggilan untuk ayo tetap kita ini mendengar, percaya, kita terima apa yang disampaikan. Nah, saudara, dari sinilah kemudian kita bisa fokus kepada bagian inti kita hari ini, yaitu ayat 12-nya. Maka setelah ayat 11, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12. Di ayat 12 itu jelas sekali ditunjukkan bahwa pertama, firman itu hidup dan kuat. Punya energi. Firman itu dipenuhi dengan vitalitas dari Allah sendiri dan punya kekuatan di dalam pelaksanaannya. Firman itu punya kemampuan untuk menggenapkan tujuan, diberikannya firman itu oleh Allah sendiri. Saudara ingat ayat di Yesaya 55 ayat 11. Firman itu tidak akan kembali, tetapi akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman itu punya power, punya kuasa. Dan secara khusus tentu kuasa untuk mengubah manusia. Firman itu hidup dan kuat. Itu gambaran seperti Allah itu sendiri kita tahu adalah hidup, living, dan Allah itu juga powerful. Maka firman-Nya itu juga hidup dan kuat. Ini bukan sesuatu yang mati ini. Ya, bukan sesuatu yang mati, tapi ini firman-Nya kuat. Hidup dan kuat. Setelah kemudian dikatakan begini di ayat 12. Firman itu seperti pedang, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Saudara, ini lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saudara tahu pedang bermata dua artinya dua sisinya itu betul-betul tajam. Maka ketika menusuk masuk sampai ke dalam, bisa punya power menusuk sampai ke dalam. Maka di sini jelas pada waktu bicara firman itu digambarkan dengan metafor ini, bisa berpenetrasi masuk sampai ke dalam bagian-bagian terdalam di dalam diri manusia. Firman itu bisa menembusi yang di permukaan. Mungkin kekristenan kita, mungkin bagi sebagian orang itu cuma di permukaan nih. Ya, di permukaannya adalah itu sebagai satu performan atau sebagai agama. Tetapi firman itu bisa menembusi agama yang di permukaan sampai masuk ke dalam realitas rohani yang sesungguhnya. Firman itu dikatakan menembus sampai jiwa, roh, sendi, sumsum. Setelah saya percaya ini gambaran metafor bukan harafiah, mau menunjukkan bahwa jelas sekali setiap aspek itu disorot, setiap aspek itu ditembusi oleh firman itu. Ya, kita nggak hanya bicara tentang aspek rohani, tetapi juga aspek tingkah laku kita juga mungkin disorot nih oleh firman. Nah, ini metafor yang dipakai ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Kemudian dikatakan firman Allah itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara tahu istilah hati dalam Alkitab bukan bicara organ hati kita, ya, tapi istilah hati itu bicara itulah sepertinya pusat kehidupan kita, ya, emosi, perasaan, kehendak, keinginan, pikiran semua ada di sana. Itu gambaran tentang inner being kita, siapa kita sesungguhnya. Itu kata hati itu bicara tentang itu. Nah, dikatakan di sini hati kita itu punya pertimbangan, punya pikiran, ya, punya pikiran, punya pertimbangan. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan punya pikiran, punya niat. Punya pertimbangan, punya pikiran, punya niat. Bahasa Inggris menerjemahkan punya thought and punya intention. Menunjukkan bahwa hati kita itu aktif, bukan pasif. Hati kita itu berpikir, menafsir, mempercayai. Itu aspek pikirannya. Tapi hati kita juga menginginkan, menghendaki, mempercayai sesuatu dan menyembah sesuatu itu karena keinginan tertentu. Ini aspek intention, ini aspek niat, desire, keinginan. Maka di sini bicara tentang apa ya? Bicara aspek pertimbangan dan pikiran ini bicara tentang what we think or trust. Apa yang kita pikirin, apa yang kita percayai sih? Dan apa yang kita inginkan? Bahkan mungkin kalau lebih ekstrim lebih apa yang kita sembah? Ya, kita waktu belajar tentang PA yang lalu yang saya pimpin beberapa bulan yang lalu tentang masalah spirituality and idolatry, ya, saya sudah mengupas banyak tentang masalah idolatry. Diri kita ini worship sesuatu, bisa worship sesuatu selain Tuhan, apapun itu. Ya, jadi sudah di sini ditunjukkan aspek dari hati yang punya pertimbangan, punya pikiran, bicara tentang diri kita yang punya pikiran, berpikir, mempercayai, meyakini sesuatu, tapi juga bicara aspek keinginan. Setelah dosa itu terjadi, misalnya, ketika kita percaya kebohongan daripada kebenaran, kebohongan tentang Allah daripada kebenaran tentang Allah, dosa terjadi di sana nih. Dosa terjadi ketika kita menginginkan sesuatu yang kemudian membuat kita itu berani membuang Allah. Itu idolatry. Nah, firman Allah itu dikatakan apa di sini? Firman Allah itu dikatakan sanggup membedakan. Saudara, kata kerja membedakan itu punya arti mengekspos, membuka semua nih. Tapi juga punya arti apa? Menghakimi. Juga punya arti mengkritisi. Hati itu kan tadi saya katakan di dalam, nggak kelihatan. Tetapi firman Allah itu sanggup masuk atau punya aspek akses sampai ke dalam itu. Mengekspos hati manusia yang dalam itu. Jadi firman Allah itu bukan hanya menganalisa fakta-fakta yang kelihatan di luar, tetapi juga sanggup untuk menyingkapkan natur sesungguhnya dari pikiran dan keinginan hati kita, menyingkapkan kepercayaan-kepercayaan kita, menyingkapkan motif-motif kita yang bahkan mungkin kita tidak sadari. Setelah pikiran manusia, hati manusia tersembunyi dari orang lain, tetapi tidak tersembunyi bagi firman Allah ini. Jadi kalau kita melihat merenungkan Ibrani 4 ayat 12 ini, jelas sekali. Saya kutip satu orang berkata begini, pedang firman ini nggak akan berbuat kesalahan. Waktu menghakimi atau menilai kita dan juga melaksanakan eksekusi itu. Semua bentuk penyamaran akan tersingkap, dibuang semua. Dan hanya the real person yang akan terlihat. Ini gambaran yang dipakai ya di dalam Ibrani 4:12 itu. Firman itu sebenarnya secara sepenuhnya menyingkapkan apa atau siapa manusia itu sesungguhnya. Yang mungkin nggak diketahui oleh orang lain. Bahkan nggak diketahui juga oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi disingkapkan nih. Saudara, kenapa? Karena Allah tahu kan pikiran kita. Allah tahu sikap hati kita, Allah tahu intensi hati kita. Maka Allah memakai firman-Nya ini untuk membukakan itu, mengekspos itu, untuk menghakimi itu, menunjukkan ini loh, benar atau salah nih. Maka salah satu tujuan dari Allah itu apa ya, memberikan firman-Nya adalah apa yang dikatakan di Ibrani 4 ayat 12 ini, membukakan diri kita sesungguhnya.
Dan Allah yang tahu pikiran dan intensi ini adalah Allah yang tahu segalanya, karena tidak ada satupun dalam dunia ciptaan ini yang tersembunyi bagi Dia. Itu poin ayat 13 kan. Di ayat 13 dikatakan jelas sekali, tidak ada satu makhluk pun tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang, terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi, setelah kita melihat di sini, diekspos terhadap firman itu sesungguhnya kita tuh sedang diperiksa secara penuh oleh Allah sendiri. Jadi hubungan ayat 12 dan ayat 13 itu erat sekali. Waktu kita itu dinilai, atau kita itu dihakimi, atau kita itu dikritisi oleh firman, sesungguhnya kita itu sedang diperiksa secara sepenuhnya oleh Allah itu sendiri. Terbuka semua, maka dikatakan apa? Nggak ada yang tersembunyi. Semua teranjang, semua terbuka di depan Dia, dan kita harus memberi pertanggungjawaban satu waktu. Nah, setelah inilah yang dikatakan di Ibrani pasal yang keempat itu. Nah, saudara, kenapa saya pilih teks ini atau mengajak saudara merenungkan teks ini di dalam kaitan dengan topik kita uncomfortable faith? Karena saudara jujur, penyingkapan, exposure, penelanjangan seperti ini oleh Allah melalui firman-Nya umumnya membuat kita uncomfortable. Menyadari bahwa Allah itu tahu siapa kita, mata Allah ada di mana-mana, mengawasi orang benar, orang jahat. Itu bukan kebenaran yang mungkin comfortable bagi kita. Maka gak usah heran kalau kita menemukan ada orang-orang yang mungkin secara penampilan luar kelihatan baik, bahkan kelihatan sangat beragama. Tetapi ketika firman itu datang, mereka berespon dengan apa? Mereka berespon dengan ketidaksukaan atau bahkan dengan kebencian. Dan sikap ini menunjukkan dengan jelas sekali bagaimana pemahaman mereka tentang siapa Allah itu. Mengingatkan saya ayat di Yohanes pasal 3 ya, ketika dikatakan terang itu datang, manusia lebih menyukai kegelapan. Kenapa lebih menyukai kegelapan? Karena mereka tidak mau terang itu membukain perbuatan-perbuatan kegelapan mereka. Kalau ini seperti seperti satu kamar kotor di dalam rumah kita nggak mau urusin, nggak mau buka kamar itu karena bau. Setelah firman itu masuk untuk menunjukkan ini loh kamarmu kotor, kamar dalam hidupmu ini kotor. Tapi kita nggak suka karena kita nggak suka dengan apa yang kita lihat di sana. Setelah ada orang-orang yang bisa seperti ini, kelihatan beragama, kelihatan aktif, tetapi ketika firman itu dengan keras menusuk masuk seperti pedang itu, dia nggak suka. Nggak salah kalau ada orang pernah berkata kalimat ini, the hardest person to put under the correction of God's word is yourself. Orang yang mungkin paling sulit untuk ditaruh di bawah koreksi firman, itu adalah diri kita sendiri. Yesus mengatakan kita lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada kita melihat balok di mata kita sendiri. Saudara, renungan hari ini mengajak kita untuk dengan jujur bertanya nih. Bisakah dan maukah kita melihat firman itu? Itu seperti pedang memang nggak enak menusuk. Atau mungkin seperti pisau bedah. Itu nggak enak, sakit. Tapi menyadari itu seperti pisau bedah yang dipakai oleh Allah untuk melakukan spiritual surgery bagi kita. Sudah bisakah kita dan maukah kita melihat exposure seperti itu, penyingkapan seperti itu menunjukkan realitas siapa kita sesungguhnya, sampai kita malu dengan diri kita nggak nyaman. Itu dipakai Tuhan membawa kita untuk menghampiri Dia yang penuh kasih karunia melalui Yesus yang adalah imam besar. Kalau kita tadi lanjutkan pembacaan kita Ibrani 4 ke ayat 14 dan 16. Setelah di sana ada panggilan tuh, ayo kita berani menghampiri tata kasih karunia. Karena kita punya pengantara yaitu Yesus sebagai imam besar. Exposure seperti itu nggak nyaman. Tapi itu menunjukkan siapa kita sesungguhnya, dan Tuhan mau untuk kita itu berubah. Tuhan tidak mau untuk kita itu kemudian dihakimi, tetapi Tuhan mau untuk kita itu berubah. Dan kesadaran ini membawa kita untuk menyadari saya perlu kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur tersedia kasih karunia itu. 1
Satu kali saya membaca sebuah khotbah yang tertulis, ya, ditulis. Di khotbah itu si pendeta ini berkata begini, saya kutip dia langsung tapi saya terjemahkan secara bebas. Dia mengutip saya kutip dia seperti ini, berkata seperti ini. Dia mengatakan firman Tuhan yang dibaca, direnungkan, dan dengan doa diaplikasikan, memberikan kepada kita brilliant discernment and profound self-knowledge. Itu memberikan kepada kita satu ketajaman yang sangat brilian sekali, dan pengenalan diri yang sangat dalam. Tajam sekali melihat siapa kita sesungguhnya dan membawa kita untuk memiliki self-knowledge yang dalam. Tapi kemudian dia berkata begini, this gift of self-knowledge, ya, pemberian self-knowledge ini is no small grace. Itu bukan anugerah kecil. Karena ketika kita tuh menyadari sesuatu dalam jalan-jalan kita yang berkelok-kelok seperti ular, yang mungkin licik seperti ular, kita itu dibawa akhirnya untuk membawa kita itu melemparkan diri kita, membawa diri kita kepada anugerah Tuhan. And that is no small grace. Saudara, saya amini sekali perkataan pendeta ini. Ketika firman itu dipakai oleh Tuhan untuk discernment, membuat kita tajam melihat diri kita dan menyadari diri kita secara mendalam. Ini gift dari Tuhan. Dan ini no small grace. Itu bukan anugerah kecil. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin untuk mengakhiri PA kita hari ini dengan membawa kita untuk memahami kebenaran embracing the hard, uncomfortable truth. Saudara, kenapa perlu untuk kita itu juga menerima, ayo jangan menolak aspek ini. Karena itu penting bagi perjalanan dan penting bagi ketekunan iman kita, sama seperti pembaca mula-mula kitab Ibrani yang seperti berada di dalam padang gurun perjalanan menuju ke tanah perjanjian, menuju ke tempat berhentian kekal. Di dalam perjalanan penuh tantangan, penuh godaan, penuh kesulitan ini, bisa mau mundur, bisa mau menyerah, bisa mau tergoda untuk kemudian tidak ikut Tuhan lagi. Tapi diingatkan ini, ayo kita beri tempat untuk firman itu terus ya mengkritisi kita. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk melalui apapun, melalui PA ini juga, melalui khotbah yang kita dengar hari Minggu, melalui saat teduh kita pagi hari, atau melalui berbagai macam sarana yang Tuhan pakai. Izinkan Tuhan menghakimi, tanda kutip, mengkritisi, mengekspos hati kita melalui firman. Kalau orang Israel itu mengkritisi firman Tuhan dan tidak mengizinkan firman untuk menilai mereka, mari kita izinkan Tuhan, firman Tuhan itu mengkritisi kita sampai motif-motif yang terdalam di dalam diri kita. Penting untuk perjalanan dan ketekunan iman kita. Saudara, satu kali seorang pendeta terkenal dari Amerika Serikat bernama D.L. Moody itu berkata begini, saya selalu berdoa untuk iman saya. Saya berdoa untuk iman saya supaya kuat, supaya bertumbuh, dan saya selalu minta Tuhan tunjukkan satu kali, ya, dengan satu perbuatan apapun yang luar biasa, yang mungkin mujizat atau sesuatu yang menghentakkan saya, sehingga saya langsung wow, gitu, dan iman saya bertumbuh. Dia sering berdoa seperti itu, dia katakan, Tuhan berikan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Supaya apa? Supaya imanku bertumbuh. Sampai satu kali dia membaca ayat ini. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia katakan, saya tutup Alkitab saya dan saya minta iman melalui cara lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin saya membuka Alkitab saya. Maka saya membaca, merenungkan, mempelajari. Dan di sanalah saya menyadari imanku bertumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu untuk kita berani embrace nih. Sekalipun tuh firman itu nggak selalu nyaman. Tapi lihatlah itu seperti pisau bedah. Pisau yang bermata dua tajam menusuk masuk dalam. Tetapi tidak pernah bertujuan mencelakakan kita. Ya kiranya menolong kita untuk terus giat di dalam mencari Tuhan, mencari firman-Nya, belajar firman-Nya, dan terus maju di dalam pemahaman Alkitab yang saudara jalani selama ini dengan setia setiap hari Jumat. Tuhan berkati, saya sampai di sini. Terima kasih Pak Pendeta Johannes Adri.